Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sinta Ramadhani dengan NIM A1D5255060, mahasiswi program studi Administrasi Pendidikan. Pada kesempatan ujian akhir semester mata kuliah pengantar kebijakan pendidikan ini, saya akan membawakan analisis mendalam terhadap isu kebijakan zonasi internet pasca pandemi pada evaluasi ketidakmerataan pembangunan infrastruktur BTS 4G di wilayah 3T yang menghambat pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK. Baik teman-teman, sekarang kita pahami dulu duduk perkaranya. Nah, pada tahun 2020, Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau yang kita kenal sebagai Baktikominfo meluncurkan proyek ambisius, yaitu membangun 7.904 menara BTS 4G di seluruh wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal di Indonesia atau yang kita sebut dengan wilayah 3T. Nah, anggaran yang dialokasikan mencapai 28,3 triliun yang bersumber dari Dana Universal Service Obligation atau USO, PNBP, dan APBN murni. Nah, target awalnya sangat agresif, yaitu selesai pada tahun 2022, 10 tahun lebih cepat dari rencana semula, yaitu tahun 2032. Namun, kenyataan di lapangan jauh dari harapan. Hingga Maret 2022, target 4.200 menara pada fase pertama hanya 985 menara yang berhasil dibangun. Kondisi ini kemudian berujung pada terkuaknya skandal korupsi, yaitu proyek BTS 4G yang menjadi salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika yaitu Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Mei 2023 dan total kerugian negara diperkirakan mencapai 8 triliun. Kejaksaan Agung bahkan menyebut kondisi ini sudah sangat keterlaluan. Nah, teman-teman, akibat kegagalan dan korupsi tersebut, ratusan desa di wilayah 3T hingga hari ini masih berada dalam keadaan blank spot, tanpa sinyal atau tanpa internet. Dampaknya langsung terasa di sektor pendidikan, yaitu pada Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau ANBK, yang seharusnya menjadi instrumen penilaian mutu pendidikan nasional secara setara, justru menjadi ajang ketidakadilan. Sekolah-sekolah di pelosok tidak bisa mengikuti ANBK mode daring karena tidak ada jaringan internet yang memadai. Sebagai contoh nyata, yaitu SMA Negeri 2 Jongkong di Kalimantan Barat, pada pelaksanaan ANBK tahun 2024 melaporkan bahwa jaringan internet di sekolah mereka, yaitu yang bergantung pada WiFi satelit bakti, sama sekali tidak cukup stabil untuk mendukung proses login ke sistem ANBK. Pihak sekolah terpaksa menggunakan tethering dari handphone secara darurat. Ironinya, jaringan operator seluler alternatif pun tidak menjangkau wilayah tersebut. Nah, selanjutnya di Kecamatan Sukaresmi, Cianjur, pengawas Kecamatan Ujung Maktub pada September 2024 menyatakan bahwa kondisi sinyal internet yang tidak stabil kerap memaksa pelaksanaan ANBK tertunda hingga sinyal dan listrik kembali pulih. Inilah konflik utama yang ingin kita bedah hari ini, kebijakan digitalisasi pendidikan yang dipaksa berjalan di atas infrastruktur digital yang masih menyimpang. Baiklah, di sini saya akan memposisikan diri sebagai analis kebijakan pendidikan untuk membedah akar masalah dari kasus ini secara sistematis menggunakan beberapa pendekatan teori analis kebijakan. Sebagai berikut. Yang pertama yaitu masalah top-down tanpa pijakan realitas. Kebijakan ANBK berbasis komputer dirumuskan oleh Kemendikbudristek sebagai pengganti ujian nasional dengan landasan filosofi yang sangat baik, yaitu mengukur kebijakan mutu pendidikan secara holistik melalui literasi, numerasi, dan survei karakter. Kebijakan ini tertuang dalam Permendikbudristek nomor 17 tahun 2021. Namun, disinilah letak masalah pertama. Kebijakan ini dirumuskan tanpa
sinkronisasi yang kuat dengan kondisi infrastruktur teknologi yang dimiliki sekolah-sekolah di wilayah 3T. Dalam teori perumusan kebijakan, proses ini idealnya bersifat rasional dan komprehensif, di mana pembuat kebijakan mempertimbangkan seluruh variabel relevan sebelum menetapkan keputusan. Sayangnya, kebijakan ANBK ini jatuh ke dalam apa yang disebut sebagai bounded rationality, yaitu pengambilan keputusan yang terbatas karena informasi yang tidak lengkap. Para perancang pendidikan di Jakarta tampak tidak memperhitungkan bahwa ribuan sekolah di wilayah 3T belum memiliki akses internet yang layak. Analisis yang kedua yaitu jurang antara kebijakan dan lapangan. Berdasarkan analisis saya, kekacauan ini terjadi karena adanya implementation gap yang sangat lebar. Konsep implementation gap pertama kali diperkenalkan oleh Pressman dan Welsky yang menjelaskan bahwa kegagalan implementasi kebijakan sering terjadi bukan karena kebijakan itu buruk, melainkan karena terlalu banyak mata rantai pelaksanaan yang harus dilalui sebelum kebijakan benar-benar sampai ke penerima manfaat. Dalam kasus ini, implementasi gap terjadi di dua lapis sekaligus. Pertama, gap antara kebijakan ANBK atau Kemendikbudristek dan kebijakan infrastruktur internet atau Kemkominfo. Dua kementerian ini berjalan di jalur paralel tanpa koordinasi lintas sektoral yang memadai. Kemendikbudristek mewajibkan ANBK, sementara Kemkominfo belum mampu menyediakan jaringan yang dibutuhkan. Bahkan, proyek BTS 4G-nya tersandung korupsi besar-besaran. Kedua, gap antara gaji program bakti dan realitas di lapangan. Dari target 7.900 BTS yang seharusnya selesai pada tahun 2022, akibat korupsi hanya 985 menara yang berhasil dibangun pada fase pertama. Artinya, jutaan siswa di wilayah 3T menjadi korban dari skandal korupsi yang sejatinya berada di luar ranah pendidikan. Tetapi, dampaknya langsung menggerogoti hak mereka untuk dievaluasi secara adil. Analisis yang ketiga yaitu ketidaksiapan yang tidak diantisipasi. Sosialisasi kebijakan ANBK juga patut dipertanyakan. Dalam teori komunikasi kebijakan, sosialisasi bukan sekedar penyampaian informasi. Ia harus memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memiliki kapasitas untuk merespon kebijakan tersebut. Kapasitas di sini mencakup sumber daya manusia, infrastruktur, dan anggaran. Namun kenyataannya, banyak operator sekolah di daerah 3T yang baru mengetahui detail teknis pelaksanaan ANBK menjelang hari H. Mereka tidak dibekali pelatihan memadai untuk mengatasi kendala teknis jaringan. Ketika server ANBK down, seperti yang terjadi pada simulasi ANBK September 2024, atau ketika koneksi internet terputus di tengah ujian, para proktor tidak memiliki protokol penanganan yang jelas. Ini mencerminkan lemahnya sosialisasi berbasis kapasitas. Pemerintah pusat baru sebatas menerbitkan regulasi dan petunjuk teknis, tetapi gagal memastikan bahwa infrastruktur pendukungnya, terutama jaringan internet stabil, sudah bersedia di setiap titik pelaksanaan ANBK. Analisis yang keempat yaitu moda semi-daring sebagai solusi sementara yang menjadi permanen. Untuk mengakomodasi kondisi ini, pemerintah menyediakan dua moda pelaksanaan ANBK, moda daring dan moda semi-daring. Moda semi-daring memungkinkan sekolah mengunduh soal terlebih dahulu saat ada koneksi, lalu mengerjakan secara offline. Langkah ini tampak pragmatis, namun dari perspektif evaluasi kebijakan, ini justru merupakan pertanda kegagalan. Sebuah kebijakan yang sehat idealnya memiliki satu standar implementasi yang berlaku merata. Ketika dua moda berbeda diterapkan berdasarkan kondisi infrastruktur wilayah, maka secara tidak langsung pemerintah mengakui bahwa ada wilayah yang memang belum siap dan pemerintah memilih untuk menyesuaikan standar evaluasi daripada memperbaiki infrastruktur. Ini adalah bentuk evaluasi kebijakan yang bersifat reaktif, bukan korektif. Lebih jauh lagi, ketimpangan moda pelaksanaan ini menimbulkan pertanyaan serius. Apakah hasil ANBK yang dikumpulkan dari sekolah dengan kondisi infrastruktur berbeda dapat benar-benar dibandingkan secara apple to apple? Atau apakah data mutu pendidikan yang dihasilkan benar-benar valid dan reliable sebagai basis pengambilan kebijakan? Analisis yang kelima yaitu dua wajah Indonesia dalam satu kebijakan.
Dari perspektif keadilan sosial dalam kebijakan pendidikan, kasus ini mempertegas apa yang disebut oleh akademisi sebagai digital divide atau kesenjangan digital. Di satu sisi, sekolah-sekolah di perkotaan seperti SMKN 20 Jakarta dan SMA Terpadu Krida Nusantara melaksanakan ANBK dengan lancar, bahkan mengadakan simulasi berulang kali untuk mempersiapkan diri. Namun, di sisi lain, SMA Negeri 2 Jongkong di Kalimantan dan ratusan sekolah sejenis di pelosok Nusantara berjuang keras hanya untuk sekedar bisa login ke sistem ANBK. Inilah paradoks dari kebijakan yang seragam dalam konteks yang tidak seragam. Satu kebijakan nasional dipaksakan berlaku sama untuk dua realitas yang sangat berbeda. Kebijakan yang tidak peka terhadap konteks pada akhirnya bukan menjadi alat pemerataan, melainkan justru memperlebar jurang ketidakadilan. Baiklah, kini saya akan memposisikan diri sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Jongkong, Kalimantan Barat, salah satu sekolah yang terdampak langsung oleh permasalahan infrastruktur ini, dan menyampaikan pernyataan resmi kepada media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, rekan-rekan media dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Saya, selaku Kepala SMA Negeri 2 Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, merasa perlu menyampaikan pernyataan resmi terkait situasi pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK di sekolah kami dan sekolah-sekolah di wilayah 3T pada umumnya. Pertama-tama, saya ingin menegaskan bahwa kami, seluruh keluarga besar SMA Negeri 2 Jongkong, sepenuhnya mendukung cita-cita mulia pemerintah dalam mewujudkan sistem evaluasi pendidikan yang komprehensif dan berbasis teknologi. Kami memahami bahwa ANBK adalah instrumen penting untuk memotret kualitas pendidikan nasional secara menyeluruh. Namun, kami juga berkewajiban untuk menyampaikan fakta lapangan secara jujur dan bertanggung jawab. Selama pelaksanaan ANBK tahun ajaran 2024-2025, sekolah kami menghadapi kendala infrastruktur yang serius. Jaringan internet dari satelit bakti yang bersedia di sekolah kami tidak memiliki kecepatan dan stabilitas yang memadai untuk mendukung proses login dan pelaksanaan ANBK secara daring. Guru-guru kami yang bertugas sebagai proktor dan teknisi telah bekerja keras, bahkan menggunakan tethering dari handphone pribadi sebagai solusi darurat. Namun, langkah tersebut pun terbatas, karena belum ada tower operator seluler komersial yang menjangkau wilayah kami. Kondisi ini bukan kelalaian sekolah. Ini adalah konsekuensi langsung dari kebijakan infrastruktur digital nasional yang belum tuntas, yang diperparah oleh skandal korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara hingga 8 triliun. Dan yang paling merasakan dampaknya adalah siswa-siswa kami di pelosok Nusantara ini. Kami tidak menyerah, kami tidak mengeluh tanpa solusi. Oleh karena itu, melalui pernyataan ini, kami secara resmi menyampaikan 3 hal kepada Kementerian Pendidikan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta seluruh pemangku kebijakan. Yang pertama, kami memohon agar pelaksanaan ANBK segera diselaraskan dengan kondisi nyata infrastruktur di masing-masing wilayah. Moda semi daring perlu diformalkan bukan sebagai solusi darurat, melainkan sebagai jalur resmi yang dijamin kualitas dan kesetaraannya dengan moda daring. Kedua, kami mendesak agar percepatan pembangunan BTS 4G di wilayah 3T menjadi prioritas nasional yang dikawal secara transparan, dengan pengawasan ketat agar tragedi korupsi serupa tidak terulang. Anak-anak kami di pelosok berhak mendapatkan akses digital yang sama dengan anak-anak di kota. Yang ketiga, kami mengusulkan agar koordinasi lintas kementerian antara Kemendikbudristek dan Kemkominfo segera diperkuat secara struktural dengan membentuk gugus tugas bersama yang memastikan setiap kebijakan evaluasi pendidikan berbasis teknologi berjalan beriringan dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Kepada para orang tua siswa dan seluruh warga masyarakat Jongkong dan sekitarnya, kami memohon kepercayaan dan kesabaran Bapak dan Ibu. Kami tidak akan berhenti memperjuangkan hak pendidikan anak-anak kita. Kami akan terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan pemerintah daerah untuk mencari solusi terbaik.
Demikian pernyataan resmi ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kepercayaan seluruh pemangku kepentingan. Kami terbuka untuk berdialog demi kepentingan terbaik generasi penerus bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di luar holding statement tadi, sebagai kepala sekolah, saya mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut. Yang pertama, segera membuat laporan resmi dan tertulis kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu yang mendokumentasikan secara detail seluruh kendala teknis yang dialami selama ANBK, dilengkapi dengan data kecepatan internet, log gangguan, dan foto dokumentasi kondisi lapangan. Laporan ini akan menjadi bahan advokasi yang valid dan terukur. Yang kedua, berkoordinasi dengan kepala sekolah lain di wilayah 3T untuk membentuk forum bersama. Masalah infrastruktur digital ini bukan masalah satu sekolah. Ini masalah sistemik yang membutuhkan suara kolektif. Bersama-sama, kami akan menyusun surat terbuka kepada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kominfo. Ketiga, secara internal sekolah, kami akan memaksimalkan pemanfaatan moda semi daring dan melatih seluruh guru serta operator sekolah untuk menguasai prosedur darurat ANBK secara mandiri, sehingga siswa tidak dirugikan oleh ketidaksiapan teknis. Hadirin yang saya hormati, kasus ketidakmerataan infrastruktur BTS 4G di wilayah 3T dan dampaknya terhadap ANBK ini mengajarkan kita satu pelajaran berharga yang tidak boleh kita lupakan, yaitu sebuah kebijakan pendidikan, sebagus apapun visi dan filosofi di baliknya, akan gagal jika ia dibangun di atas fondasi infrastruktur yang rapuh dan di atas ekosistem tata kelola yang korup. Skandal korupsi BTS 4G senilai 8 triliun bukan hanya merugikan keuangan negara, ia merampas hak belajar anak-anak di pelosok Papua, Kalimantan, dan Nusa Tenggara, dan seluruh wilayah penjuru wilayah 3T untuk dinilai secara adil dan setara. Ketika seorang siswa di Jakarta bisa mengerjakan ANBK dengan kondisi fiber optik yang stabil, sementara temannya di Jongkong harus menunggu sinyal muncul dari balik awan. Inilah wajah ketidakadilan kebijakan yang paling nyata. Kegagalan komunikasi organisasi antara Kemendikbudristek dan Kemkominfo, dua kementerian yang seharusnya berjalan beriringan, telah berdampak yang sangat fatal. Ia merusak kredibilitas ANBK sebagai instrumen evaluasi nasional. Ia memunculkan data mutu pendidikan yang bias, dan yang paling tragis, ia mempertegas bahwa negara masih belum benar-benar hadir secara setara bagi seluruh anak bangsanya. Oleh karena itu, sebagai calon praktisi administrasi pendidikan, kita punya tanggung jawab moral untuk tidak hanya memahami kebijakan secara tekstual, tetapi juga untuk menjadi advokat yang kritis dan konstruktif, yang berani dan mengangkat suara ketika kebijakan kegagalan merangkul mereka yang paling membutuhkan. Karena pada akhirnya, mutu pendidikan Indonesia bukan diukur dari seberapa canggih teknologi yang digunakan di sekolah-sekolah terbaik di kota. Mutu pendidikan Indonesia diukur dari seberapa jauh kita berhasil menjangkau anak-anak yang paling sulit dijangkau. Demikian presentasi ujian akhir semester saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.